Oke mantap. guys, balik lagi di James Channel nih. Kebetulan Free Talk kali ini kita dialog lagi dengan Hmm. orang yang dulu pertama kali menemani dialog Free Talk ini, yaitu Pak Eja guys. Gue masih ingat namanya. Pak Eja nih, Pak Eja sekarang datang lagi dan kita mau nyobain ngobrolin Hmm, terkait yang kehidupan lah ya, istilah ininya malah ya. kehidupan. Ngomongin kehidupan, pernikahan, mungkin juga nanti ke depannya ada hal-hal lain yang bakalan seru dah. Nah, kita fokusin dulu kali ini buat tema obrolan kali ini tuh yaitu terkait pernikahan, Mbak. Ya. 2025 itu pernikahan itu bahkan perceraian itu tahun kemarin dan sekarang tuh masih tinggi, Pak. Uh. Jadi perceraian itu jadi salah satu tren termasuknya di Indonesia. Dan kebetulan kita berdua tuh mengalami tren itu ya. Ya, kita adalah dua orang yang sudah mengalami bernikah Dan sehingga gagal. dan gagal sehingga kayaknya enak kalau kita bahas sebelum kita menginjakan lagi ke sana, Pak. Boleh. Melihat apa budaya sekarang gitu kan ya anak-anak zaman sekarang, Gen Z, bahkan yang seumuran milenial kayak kita, milenial akhir lah ya. Mm-mm. Ya mulai kepikiran juga sih dengan apa ya? Fenomena ini tuh gitu. Bahwa ada narasi di Heeh. mana publik itu bilang bahwa pernikahan tuh harus dibagi menjadi dua, Ah, antara pernikahan tradisional dan dan pernikahan modern. modern. Oke, kita mulai. Gimana nih menurut Bapak? Zaman sekarang tuh gimana ya ngelihatnya tuh kayaknya yang tradisional tuh udah mulai. Tapi kita harus Apa? jelasin dulu sih menurut Iya, kita aja lah ya. heeh lah. Pernikahan tradisional tuh apa dan modern tuh apa? Sok, Menurut saya dulu ya, boleh. pernikahan tradisional sama modern itu bedanya dari gaya kepemimpinan kepala Hmm. keluarga. Nih, kalau yang tradisional, suara kepala keluarga lebih tinggi Hmm. daripada yang jadi istri. Ini suara perempuan itu lebih bukan rendah, nomor dua Ya, bahasannya. oke. Nomor dua dibandingkan suara laki-laki gitu. Yang akhirnya tuh jadi lebih ke arah semi otoriter. Saya nggak berani bilang full otoriter ya, Iya, iya, iya. semi otoriter Oke. gitu. Nah, kalau yang modern, nah, jadi menurut saya suara laki-laki dan suara perempuan di rumah tangga itu setara Hmm. jatuhnya. Kalau menurut Oke. saya. Ya. Jadi nanti sebetulnya mah semuanya tuh tergantung dari bukan ya selain gaya kepemimpinan ya. Hmm. Jadi nanti tapi kesepakatan juga sih. Ya. Kesepakatan di rumah tangga itu kayak gimana gitu maksud Hmm. nanti kan. Nah, kalau menurut Bapak gimana sekarang definisinya? Kalau saya sih ya, secara bahasa lah ya, Hmm. secara bahasanya tuh kayak tradisional tuh kan berarti sesuatu yang ada dari sejak lama gitu lah ya. Ah. Budaya yang timbul atau terbentuk karena eh, waktu itulah secara Heeh. sederhananya mah. Jadi kalau saya kira eh, tradisional itu pernikahan tradisional itu adalah pernikahan yang memang lebih mengedepankan yang tadi apa bahwa laki-laki itu bisa dibilang apa ya strata tinggi kayak Ya. terlalu kasar tapi Ah, kayak keputusan apapun dipegang oleh laki-laki heeh. gitu Kalau yang tradisional kan. kalau tradisional tapi kalau modern itu karena udah terpapar dengan konsep emansipasi kesetaraan gender Nah, dan lain-lain sehingga laki-laki itu dinilai negatif ketika memiliki apa ya yang itu tadi yang seperti otoritas 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 lebih tinggi. tertinggi lah Ah, gitu di apa di rumah tangga tuh. Nah, ini saya lihat kalau zaman sekarang tuh karena terpaparnya yang tadi emansipasi mm-mm. tadi gender apa kesetaraan gender tadi sehingga laki-laki yang punya otoritas itu terkesan jelek terkesan ya bukan berarti Terkesan. jelek. Cuman jadi kalau laki-laki yang
gimana aing gitu tah itu teh udah kayaknya teh cewek-cewek banyak yang Heeh. bilang red flag lah atau apa gitu kayaknya tuh gitu kalau lihat zaman sekarang mah. Walaupun ini kita ngomong nggak basic agama ya, karena nggak tahu Enggak. ya, kalau pemikiran saya, kalau ditarik dari agama, anggaplah pernikahan itu adalah tujuan ibadah, gitu ya. Heeh. Kayak gimana ya, kayak kayak dikotomi aja gitu, dibedakan antara pernikahan dan agama teh. Yang saya lihat zaman sekarang tuh Oh. jeleknya tuh itu. Oh iya. Jadi walaupun sebenarnya menikah itu ada rumusnya ada di agama sebenarnya. Sebetulnya mah. Nah, kalau kalau kita hidup tanpa agama lah, let's say, ya kita mah ya perlunya berkembang biak, bukan menikahnya Heeh. kan, Secara biologis ya. secara biologisnya mah. Cuman karena zaman sekarang mah gimana ya, kayak agama, oh ya nikah nikah, tapi dengan adanya kesetaraan gender tuh kayak memisahkan antara konsep agama, menikah Dengan agama dan menikah secara Nah, kita bongkar dulu ini deh ya. berarti breakdown satu-satu nih. Boleh, boleh. Pernikahan yang menggunakan agama menurut Bapak nih Hmm, sama yang tidak gitu ya. Apa sih bedanya? Sebetulnya mah. Menurut Bapak aja ini mah. San. menurut saya lah ya. Heeh. Kalau menurut saya mah kayak yang tradisional itu yang sebenarnya berkaca atau mengambil intisari dari agamanya. Mm-mm. Karena itu tadi kan disebutkan di beberapa ayat mungkin, bahkan Iya, di hadis juga bahwa laki-laki itu adalah pemimpin kalian. Kan gitu ya, kalau nggak salah. Itu iya. di Al-Quran saya pernah baca Quran. kalau nggak salah. Quran sih. Di Quran kan ya. Ya. Bahwa laki-laki itu pemimpin, otomatis dari situ aja seharusnya ada yang namanya Mm-mm. kesetaraan, apa tidak ada seharusnya kesetaraan gender tuh, karena ya ini di dalam rumah tangga ya saya Mm. sempetin. Kalau di dunia kerja mungkin beda lagi lah, oke lah ya Ya. gitu ya. Tapi kalau di pernikahan mau nggak mau sebenarnya itu, dan ini mah pengalaman pribadi ketika punten-punten ketika seorang wanita mengambil keputusan kadang Mm-mm. salah pada akhirnya Iya, gitu. Pada iya. akhirnya tuh kayak kan jadinya gini, nah gitu tuh. Ah. Itu saya udah sering Hmm. banget di pernikahan yang lalu ngalamin itu tuh. Jadi ketika kita kompromi terus keputusan saya tuh lebih condong dengan kemauan istri gitu. Ya. Beberapa saat kemudian setelah mengambil keputusan itu teh jadinya teh tuh kan, nah gitu tak ada Nah, kejadian-kejadian yang gimana gitu. Tapi ya itu masih banyak faktor lah ya. pasti, pasti, pasti. Cuman mungkin kebetulan aja kayak gitu, dan itu nggak sekali kebetulan kayak Ah, gitu. Kalau dari saya. kalau sepemahaman saya tentang agama, apa ya nyebutnya tuh? Agama bab rumah tangga. Nah, gitu. Agama Hmm. bab rumah tangga nih. Sebetulnya posisi laki-laki itu di mana? Betul, posisi laki itu di atas. Yang ayat Arijolu, sorry, kalau kalau saya salah benerin ya. Oke. Arijolu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Hmm. Nah, kita tarik dulu deh. Kenapa bisa laki-laki jadi pemimpin? Kenapa Hmm. bukan perempuan yang jadi pemimpin? Terkait pola pikir, Pak. Hmm. Laki-laki itu cenderung pakai logika, Ya. ya kan? Bukan pakai perasaan. Perempuan berpikir pakai perasaan. Apa yang menurut dia nyaman, dia ambil. Hmm. Kan gitu. Nggak peduli mau kayak gimana. Laki-laki dibalik. Hmm. Perasaannya di nomor dua kan. Logikanya di nomor satu kan. Hmm. Makanya jadi apa laki-laki disebut pemimpin. Sekarang balik lagi nih. Kalau saya kan orangnya belajar something tuh selalu dari sejarah ya. Hmm. Sejarah-sejarah para rasul, para nabi, sahabat, tabi'in, tabi'at gitu. Kayak gimana sih gitu. Nah, ada dua bekal yang saya terima ketika saya dulu menikah. Hmm. Pertama, eh, terkait menikah lagi. Maksudnya Hmm. nyandung apa bahasa ini? Poligami. Poligami. Nah, poligami. Terkait poligami, Hmm. yang saya dikasih bekal pertama kali itu justru bab poligami sama bapak dan Hmm. saudara-saudara saya. Dalam Islam, fikih Islam tentang poligami itu terbagi dua. Ada yang harus ada izin dari istri pertama, ada yang tidak harus ada izin dari istri pertama. Dan ini dua-duanya ada dicontohkan sama Rasul, dua-duanya Hmm. tuh. Kapan Rasul pernah langsung menikah tanpa izin sama apa istri yang lain? Hmm. Ada Rasul yang dia izin dulu sama istri yang lain, Hmm. gitu.
Jadi nanti ada yang ngambil dua, ya udah saya misalkan lagi jauh nih di luar negeri misalkan Hmm. gitunya, nggak pulang-pulang gitu ya. Kan laki-laki mah syahwatnya tetap tinggi. Iya. Ya udah daripada zina nikah lagi, meskipun Hmm. nggak ada izin. Kan dulu mah kan belum ada atuh ngirim surat bisa yang berbulan-bulan atunya Iya. gitu dulu mah. Sekarang mah kan mikirnya makanya dipatahkan dengan komunikasi. Dulu dibolehkan karena komunikasinya susah. Susah. Sekarang mah kan udah gampang. Kenapa Hmm. harus nggak ada izin gitu kan? Iya. Jatuh nate gitu kan. Itu tentang bab poligami. Kedua, tentang suara. Suara Hmm. mana sih yang harus lebih tinggi? Hmm. Saya mengambilnya dari kepemimpinan nih, kepemimpinan para sahabat. Rasul gimana sih dengan suara istri-istrinya? Kan istri-istrinya banyak ya, Hmm. gitu kan. Cuman umatnya aja yang dibatas kan maksudnya. Tapi saya paham deh, kenapa sih Rasul nikahnya banyak gitu kan? Karena setiap istri Rasul itu tuh mewakili satu sifat perempuan, Pak. Jadi Hmm. nanti. Jadi kalau mau baca sejarah gitu kan, istri Rasul yang A, B, C, D gitu kan maksudnya. Itu tuh mewakili satu sifat perempuan. Jadi Hmm. ketika kita menghadapi istri yang kayak gini gitu kan, perempuan punya sifat kayak gini, kayak gimana sih gitu menghadapinya gitu. Jadi buat contoh sebetulnya Hmm. gitu kan. Nah, kemudian Rasul tuh dia ada yang jadi untuk istri atau pasangan gitu kan yang kayak tadi mungkin logikanya kurang, Hmm. bahasanya mau kasar atunya logikanya kurang. Bukan logikanya kurang, lebih mengedepankan Perasaan. kenyamamannya Nah, gitu nyaman. kan. Harus gimana gitu. Hmm. Nah, Rasul tuh pernah kalau misalkan dia nyamannya begini gitu kan. Ceritanya gini tuh, kalau nggak salah tuh Siti Aisyah tuh sempat mengeluh dengan kemiskinan. Siti Hmm. Aisyah tuh sempat mengeluh dengan kemiskinan. Sementara Rasul itu melihatnya visioner. Kita Hmm. kalau kaya-kaya banget di dunia, repot nanti di akhiratnya. Hmm. Gitu ya. Dan Rasul itu cara kan si Tasya tuh dia berarti saat itu ya sedang mengedepankan kenyamanannya. Saya Hmm. lelah nih hidup seperti ini. Saya Hmm. pengen kaya gitu kan. Apakah Rasul langsung melarang? Oh enggak, kita nggak boleh kaya, kita bakal begini kayak itu susah. Enggak, enggak. Hmm. Rasul tuh nggak gitu. Rasul cuma ya udah ikut dibawa ke satu sumur, suruh nimba, nimba air di dalam sumur. Alih-alih air yang didapat malah emas, emas, perak, perhiasan, Hmm. mutiara segala Hmm. macam gitu kan. Ini ada kisahnya pernah dengar ya? Hmm. Heeh. Terus Rasul bilang gini, nah kita bisa kaya gitu Hmm. kan, tapi ingat yang diambil dari sumur ini itu kenikmatan yang diambil dari surga. Hmm. Rasul tuh bilang begitu, jadi nggak langsung melarang, tapi diturutin dulu, terus Hmm. dikembalikan maksudnya teh. Kalau kamu mau mengambil kenikmatan surga untuk di dunia, ayo kita hidup kaya raya. Kasarnya gitu nih. Hmm. Kalau kamu nggak mau ya udah. Terus akhirnya Hmm. Siti Aisyah menolak. Oh ya udah, kalau kayak gitu mas saya lebih baik susah-susah di dunia tapi bahagia di akhirat. Akhirnya dibalikin Hmm. lagi tuh si apa si perhiasannya. Hmm. Nah, untuk orang-orang pasangan kalau kata saya mah ya, yang punya ego kenyamanannya lebih tinggi, Hmm. ternyata jangan langsung di-cut, Pak. Ternyata Hmm. turutin dulu, habis itu kasih tahu nih konsekuensinya kayak gimana biar dia Hmm. yang ngambil keputusan. Jadi kita mah cuma sebagai fasilitator kemungkinan aja Hmm. jatuh. Nah, Ya, ya, ya. jadi nanti itu yang masuknya kemana? Pernikahan. Makanya gini, kalau saya pribadi ya, ketika mengkotak-kotakan ini pernikahan tradisional, ini pernikahan modern gitu kan, ini pernikahan agama, ini pernikahan tanpa agama. Sebetulnya mah kata saya itu salah fatal, Pak, Iya, salah total jatuh nanti. maksudnya teh nggak bisa, maksudnya teh ketika kita menjalani sebuah hubungan kan balik lagi kan Hmm. kesepakatan antar dua pihak kan sebenarnya nyamannya kayak gimana. Jadi pembedaan itu teh menurut saya mah jangan jadikan sebuah oh, orang mah pengen gini gitu. Heeh. Tapi memang harus di apa ya di diobrolin, Iya, harus apa-apa nanti. disepakati gimana nih kita pengen kayak gimana nih Hmm. dan lain-lain karena ya zaman sekarang kan mungkin eh, ketika menikah tuh karena lillahi ta'ala karena ibadah kan Heeh. masih ada orang yang menganggap itu teh hanya sekedar teori Ya. ketika pelaksanaannya teh nggak ke sana gitu kan dan Mm-mm. saya pribadi pun ngerasa kayak masih bentrokan aja gitu dalam diri itu. Nah tapi di samping itu tuh lihat zaman sekarang ya memang udah cewek-cewek juga logikanya udah Iya, pada ini kan. Jadinya tuh sama.
kalau yang saya lihat berdasarkan kisah Nabi ya tetap gitu kan. Mm-mm. Di situ ada bisa dibilang kesepakatan. Ya. Ketika lelah dengan kemiskinannya, ya udah hayu gitu kan, Heeh. dibawa dulu, dikasih tahu dulu ya. Anggaplah usaha kalau kita kolerasikan dengan zaman sekarang mungkin itu adalah bentuk usaha. Mm-mm. Dibawa ke sumur, di sumurnya nimba itu kan bentuk usaha Untuk bahwa kita usaha. dapat rezeki gitu kan lah, Heeh. gitu, dapat duit dan lain-lain. Nah, dari situ setelah kita dapat harus saling paham menurut saya. Jadi nih kita dapat rezeki nih, kita tuh harus paham bahwa rezeki ini tuh titipan, berarti kan ya ada Mm-mm. konsekuensi juga dari yang Nah, lainnya bahwa rezeki ini teh ada hak gimana? orang lain dan lain-lain segala Nah, macam dan itu teh kan kalau kita lihat secara visioner kayak Nabi Muhammad tadi mah berarti kan eh, kekayaan yang kita dapat tuh pasti diperhitungkan dan itu yang betul, membuat kita jadi betul. lama lah mungkin anggapnya Heeh. begitu di sananya. Nah, ini yang harus nyampe ke semua orang sih menurut saya karena ada survei yang bilang bahwa laki-laki Indonesia itu salah satu laki-laki yang terjelek secara kualitas. Ah. Itu ada katanya penelitiannya di Indonesia itu salah satunya gitu karena Heeh. ya mungkin kalau saya bisa dibilang laki-lakinya tuh punya otoritas tapi punya apa ya pengen pengen yang tertinggi tadi tapi Heeh. ketika berkaitan dengan kewajiban banyak yang ya udah kita cari duitnya bareng-bareng. Nah, Ya. jarang jarang ada yang berani ya udah kamu di rumah biar Mm-mm. tanggung jawab di luar rumah cari duit dan lain-lain aku. Nah, sekarang tuh banyak yang mencampur itu. Makanya Oke. laki-laki di Indonesia tuh jadi salah satu yang terendah kualitasnya. Tapi kualitas terendah di sini teh, maksudnya gini, kualitas itu kan buat saya ya, Hmm. opini kan, terlalu luas Opini, maksudnya, teh, iya, terlalu iya. luas. Coba dikerucutkan lagi di bab Hmm, apanya, yang iya, jeleknya, gitu iya, loh. iya, Kalau kalau yang saya dengar tadi dari Bapak bilang kan, bab bagian nyari duit ya, iya, usahanya ya, iya, maksudnya teh, usahanya nih yang jelek nih gitu. iya. Ongkoh yang jadi iya, Sunda. Hmm, Papa pengen pengen jadi otoriter, tapi tidak ada kemampuan untuk mendukung iya, itu, gitu. jatuh nanti. Karena merasa, karena saya laki-laki ya udah gitu, kamu Iya, nurut gitu kan. Berarti yang harus diperbaiki ya bagian nyari duitnya, iya, berarti kan gitu. ya, nyari duitnya, betul namanya jatuh nanti. Tapi kalau ngomongin soal ekonomi, ini mah nggak masuk ke bagian sini ya maksudnya teh. Pengen meluruskan sedikit. Rasul itu bukan bukan miskin. Hmm, Saya tuh ketika banyak 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 baca nih, gitu ya. Rasul tuh ternyata tidak miskin, Pak. hmm, Rasul tuh kaya raya, luar biasa kaya raya. Bahkan untanya, jadi unta merah seharga kalau sekarang mah mungkin Lamborghini apa BMW. hmm, Kayaknya luar biasa. Tapi Rasul itu nggak pernah uangnya tuh nggak ditabung, hmm, tapi muter uangnya tuh. Jadi nggak pernah si uangnya tuh ada di rumah sekian tuh nggak ada. Tapi hmm, selalu selalu muter uang teh, investasi lagi gitu. hmm, Jadi nanti ngajarin, jadi nanti ke sayanya, oh ternyata nabung itu salah, Pak. hmm, Jatuh nanti. Kita nyimpan uang di bank gitu kan berjuta-juta, berapa lama, itu salah ternyata. hmm, Yang bener itu uangnya diputerin. Investasi jatuh. Nah, hmm. investasi yang paling aman apa? Ya mangga etamah gitunya. Pelajari lah gitu. Pelajari sendiri gitu. Cuman intinya saya tidak pernah berpikir bahwa agama Islam itu mengajarkan menjadi miskin. Bukan. Hmm, Agama Islam itu mengajarkan menjadi sederhana dan cukup. iya, Tapi aman. iya, Gitu jatuh nanti. Buktinya zakat kita banyak weh. hmm, Tapi zakat-zakat wajibnya itu kayak zakat mal nih. Gitu kan. Itu iya, kan ada batasnya ya. iya, Kalau kamu sudah punya sekian juta, keluarin hmm, zakatnya. Gitu maksudnya. Jadi nanti sebetulnya Islam itu tidak melarang kita untuk kaya, justru malah harus. harus, Zakat fitrah setahun sekali, iya, wajib kita. iya, Anda mau cukup, mau enggak, mau kaya, mau miskin gitu kan. harus, Harus jadi nanti artinya kan ada juga gitu. Bandingkan dengan hmm, persepuluhan dari agama sebelah Kristen iya, gitu kan. Lebih ini lagi, lebih dituntut lagi buat hmm, kaya raya. Nah, kita juga sama. Kalau ngomongin ekonomi mah. Lanjut. iya. Kalau mau Tapi intermezzo. sedikit juga sih ke arah sana teh ada. Maksudnya teh Apa? gini, ketika menyalahi konsep rezeki gini. Ah,
Karena banyak yang saya kira gitu ya, Heeh, banyak cewek yang mengeluh atas penghasilan dari suaminya atau heeh. pasangannya tidak mencukupi karena ngelihatnya lain kebutuhan, Keinginan keinginan, masalahnya. kebanyakan tuh itu. Nah, di sini tuh saya pengen ngasih informasi lah yang saya dapat bahwa selama kita nikah dan si laki-lakinya berusaha apapun itu, gede kecilnya, Heeh. nah kalau buat kebutuhan mah cukup, cukup Cukup, wae. asli Itu cukup. mah itu saya ngalamin sendiri Pak waktu dulu kan saya punya anak satu. Ketika mau lahiran udah mau 9 bulan, Heeh. saya tuh nggak pegang uang sama sekali, sepeser pun tidak gitu kan, zaman Covid kan. Iya. Dari ngajar kurang, terus dari kerja juga ya gitu, udah susah kan zaman Heeh. Covid mah. Tapi ketika udah mulai nginjak hari H, tiba-tiba Mm. ada teman yang ngajakin kerja, tiba-tiba teman ada yang ngasih, udah pegang dulu ini uang. Nah itu kan sebenarnya dari mana? Kalau bukan dari Iya, Allah gitu maksudnya tuh betul. kasih jalannya itu. Yang penting Heeh. apa? Mau usaha. Usaha saya waktu itu apa? Mau diajak ketemu sama orang itu. Gitu doang. Gitu doang. Tuh. Gitu. Diajak ketemu, mau nggak kerja? Saya tuh denger Rikti gini 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 gini. Ya udah kerja weh. Heeh. Baru seminggu kerja berapa hari meren. Udah di. Saya tuh kerja Agustus, lahiran September, Heeh. sebulan juga enggak. Tiba-tiba langsung dipakai kasih uang jadi aman lah buat lahiran. Nah itu kan bukti bahwa kebutuhan tuh pasti dijamin sama Allah. Kebutuhan loh, Kebutuhannya. kebutuhan loh. Kebutuhan itu kan sesuatu yang nggak bisa kita enggakkan. Heeh. Bahasa Wajib kasarnya lah. mah wajib. Wajib lah. Kalau keinginan makan kita punya HP. Pengen iPhone. Nah, itu Keinginan. keinginan. Gitu kan. Secara fungsional ya HP Keinginan. biasa juga bisa. Kan tujuannya Mm-mm. buat komunikasi dan lain-lain. Nah, itu tuh yang pengen saya lurusin deh. Karena cukup gatal juga tuh lihat orang-orang yang, oh kamu tuh nggak cukup, kamu punya gaji berapa kan? Kamu dari standar TikTok, Aduh, apalagi di saya lelah dengan dengar Instagram, itu. ya Sumpah, kan? saya lelah, saya lelah. Oh my God, ayolah. Maksudnya Maksudnya gini, teh, kalau kalau boleh sedikit protes ya soal hmm, kebutuhan dan keinginan, sekarang tuh saya tidak bilang semua wanita ya, iya nggak semua, maksudnya nggak semua. beberapa, sedikit gitu Hmm, kan, a few of them lah, ya, tidak bisa membedakan mana kebutuhan mana nah keinginan. itu, Masalahnya itu tuh, gitu kan. Kebutuhan kan cuma tiga ya, hmm, sandang, pangan, papan, hmm, selesai, udah, selesai. Skincare, HP, kuota itu tuh enggak masuk kebutuhan, nggak masuk itu teh. hmm, Sebetulnya ya. hmm, Tapi kan itu mah lebih ke kesadaran si suami nih, maksudnya ke ya, laki-laki nih. Laki-laki yang mana sih yang tidak senang melihat pasangannya tampil cantik, ya, kan gitu, betul. tampil rapi apa segala macam. Ya udah usahain gitu. Tapi kalau misalkan yang namanya hidup kan saya mah saya mah mikirnya itu hidup tuh bukan roda sih, Pak, Hmm, tapi grafik naik turun. ya, ya, Saya mah mikirnya itu. Jadi ketika di bawah, ketika sedang turun gitu kan, dan ketika keinginannya tidak bisa terpenuhi, ya tolong dimaklumi. Jangan melihat keinginan loh garis bawahi. keinginan loh. Karena gini, ini sambungnya sedikit sama agama. Banyak istri-istri yang kufur, kufur Ya, itu karena keinginannya tidak terpenuhi. hmm, Jadi itu gini, keinginan. keinginannya. Baik Yang lagi. yang namanya hidup kan tidak selalu di atas, Ya, tidak selalu di tengah, kan pasti ada di bawahnya nih gitu hmm, kan. Nah, ketika di atas nih, para laki-laki gitu kan sudah bekerja keras, bisa memenuhi semua kebutuhan, semua keinginan. One day, si laki-laki ini keadaannya sedang turun. hmm. Terus si perempuan bilang gini, kamu tidak pernah membahagiakan saya. Itu sudah Ya, kufur jatuhnya nah teh. itu. Jadi kalau kalau keresahan saya yang pertama, kalau tentang itu ya, bisa nggak sih tidak melihat saya hari ini saja? Hmm, Lihat saya di masa lalu seperti apa. Lihat kita kehidupan rumah tangga kita dulu seperti apa. hmm. Gitu kan. Saya bisa mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan kamu. Tapi ketika sedang di bawah, sedang Tolonglah, anjlok gitu kan, yang hanya tolonglah. cuman kebutuhan saja saya bisa penuhi, keinginannya belum bisa dipenuhi saat itu, ya tolong maklumi gitu. Tolong Hmm, sabar. Jangan sampai kufur. Kamu tidak pernah beliin saya makeup, kamu tidak pernah beliin saya baju bagus. Kan jadi teh lah 2 tahun ke iya, belakang saya beliin kamu baju iya. sekian, 3 tahun ke belakang saya beliin HP kamu sekian. Maksudnya banyak gitu maksudnya teh. Hmm, Jadi nanti, jadi
tolong nih untuk para wanita, saya mah hanya menitip satu saja, gitu kan. Jangan melihat pasangan Anda ketika sedang di bawah itu Hmm, ya hari ini, tapi ya, usaha dianya seperti apa, ya, di benar. di masa lalu dia bagus-bagusnya Hmm, apa gitu. Jangan sampai jadi wanita yang kufur, jadi nanti. karena ada juga keterangan kan yang banyak di neraka itu kan Iya wanita. bukan yang para pendosa disebutnya Heeh. kan, tapi para istri yang kayak Hmm, begitu salah begitu. satunya. Tolonglah. Makanya itu tuh emang memang apa ya? Disamarkannya teh dengan narasi kayak gini juga. Aku mah cewek matre, aku mah nggak matre dan lain-lain soal Heeh. matre. Dan menurut saya pribadi matre mah harus, tapi ya lihat dulu dan sejauh mana ya mana pengen sama laki-laki ini Mm-mm. kalau karena dia bermobil dari situ doang ya mana matre. Iya. Tapi kalau dia matrenya, oh dia dari mana nih dapat mobilnya? Nah, itu matre yang Hmm. menurut saya mah penting. Heeh. Tapi bukan dilihat mobilnya, usaha dia Usahanya kayak gimana? dapat mobil tuh gimana. Nah, itu yang menurut saya penting mah. Dan balik lagi, ketika kita berusaha, soal hasil mah bukan urusan Manusia. manusia. Betul, betul. Itu yang saya rasain mah. Kita nggak pernah dituntut buat berhasil kok. Iya, Kita tuh dituntut untuk berusaha. Udah, ikhtiar. ikhtiar Dan aja. banyak yang cewek ya, sorry to say, yang kesilap sama itu gitu. Jadi Nah, ngelihatnya tuh hasil, ngelihatnya tuh dari hasilnya doang tanpa tahu dia gimana sih effortnya dapat ini. Dia nah, punya ini tuh gimana sih effortnya. Nah, itu yang jarang dilihat tuh. Pokoknya mah kalau dibandingin dia ada cewek yang lihat dua laki-laki yang satu pakai motor, yang satu pakai mobil. heeh. Kebanyakan yang diembat yang punya mobil, padahal itu mobilnya Orang tuanya dikasih dari dikasih. orang tua, nganjuk bahkan. Heeh. Maksakeun Nah, maneh. itu dia yang pakai motor bisa jadi dia motor beli sendiri. Heeh. Dia dari nol nggak dikasih apa-apa sama orang tuanya kan ada yang kayak gitu. Banyak. Berarti secara value lebih tinggi mana yang punya motor? Gitu kan? Betul, betul. Iya, nah banyak cewek tuh yang kesilap matanya dari Kalau ngeliat soal itu. matre, Pak, saya mah ada pandangan gini. Eh, Ini masih satu inilah ya ya, sama iya masih, pernikahan lah ya. masih, 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 masih. Buat yang mau milih suami nih, Hmm. berarti ya bahasanya. Buat yang mau milih suami nih, cewek-cewek yang mau milih suami. Kata saya mah gini, soal matre dan tidak matre ya. Hmm. Tentang mungkin strata, Hmm. derajat, apa tingkatan. Anda disebut matre, misalkan gini, cita-citanya, keinginannya, pengen punya suami yang cukup. Hmm. Misalkan punya mobil, usahanya bagus gitu kan. Rumahnya luar biasa Hmm. sekali gitu maksudnya teh. Silahkan berkaca dulu. Ya, oke. Maksudnya gini, wah saya pengen punya suami yang dia tuh bawa mobilnya, misalkan apa mobil supercar ya? Ya, Apa dong? apalah ya. Alphard lah itulah Alphard misalkan lah ya. ya ya. Alphard lah misalkan, BMW Alphard lah. BMW lah BMW, pasti. BMW lah, oke lah. Misalkan, oh saya pengen cita-cita pengen punya suami yang dia bawa BMW. Pertanyaannya, Anda pakai mobil apa? Iya, Gitu, iya. gitu dulu nih. Kalau Anda sama-sama user BMW, itu buat saya nggak matre. Hmm. Logis ya, Iya. maksudnya logis. Tapi kalau misalkan, punten sekali, rumah Anda masih ngontrak, Hmm. misalkan ya, terus Iya. mobil aja nggak bisa bawa, motor aja nggak bisa bawa, nggak Hmm. punya, misalkan serba kekurangan apa segala macam. Berpikir, oh saya pengen punya suami yang kaya raya, supaya saya hidupnya enak, nyaman, apa segala macam. Itu iya matre. Iya. Tapi kembali ke definisi Bapak yang tadi, lihat value dari si Iya. laki-lakinya. Jatuh nanti. Tapi tetap sih saya masih berpikir, ya Anda matre kalau misalkan ternyata Anda lebih di bawah gitu. Hmm. Iya, iya. Maksudnya teh. Soalnya ya gimana ya terkait duit mah tiba-tiba ini mau misalkan Heeh, gitu. Nikah sama orang kaya banget nih, orang heeh, susah, cewek susah atau sebaliknya terus nikah sama pasangan yang kaya banget, mm. tiba-tiba perang, internet nggak ada mati apa di Aduh, kota udah nggak ada peradaban lah gitu ya heeh, kayak zaman heeh, sekarang balik lagi to the nature gitu. heeh. Ya, buat apa so, pada akhirnya Pada akhirnya. sedangkan yang kaya itu ya dapat hasilnya hanya pemberian nggak pernah effort. Nah, nah, Kan susah ya nilai hidupnya. betul, betul. Nilai sejati dari laki-laki itu punya kemampuan untuk survive. Iya itu Maksudnya dilihatnya teh. dari Lihatnya situlah. dari situ. Eh,
Kalau misalkan ada laki-laki yang sedang kekurangan, maksudnya tuh ya, Hmm, mungkin sederhana lah hidupnya. Bisa nggak jangan melihat, wah penampilannya dia begini. iya, Coba lihat usahanya deh di belakang, gitu ya. betul. Kalau misalkan dia ternyata punya toko misalkan yang Hmm, baru buka, duitnya tabungannya habis buat buka toko itu gitu kan. Kamu coba aja ngobrol. hmm, Gimana sih manajemennya? Manajemen hmm, dia buka toko kayak gimana, modalnya gimana, keuntungan apa segala macam gimana. Kamu bisa tahu nilai sejati laki-laki itu dari situ. iya Jadi itu. nanti Anda bisa tahu masa depan Anda jika menikahi laki-laki seperti ini kayak gimana. Hmm, Bisa tahu banget. Karena ada orang yang cuman ini laki-laki ya. Teman saya sendirilah, adalah. Saya nggak mau bilang bisa bisa dengin juga dia. Dia itu eh gaya-gayaan. Wah, aku hmm. mah nggak mau kerja di perusahaan orang. Saya mah pengen Oke. jadi pengusaha. Tapi manajemennya nol. Hmm. Akhirnya buka bangkrut lagi. Itu kan keinginannya nikah. Wah, saya pengen nikah segala macam. Tapi kemampuan buat memanagenya kayak gini meskipun saya harus menyaluti bahwa dia berasal dari keluarga yang luar biasa cukup Hmm. maksudnya teh kan. Cuman kan saya jadi melihat bahwa nilai dia sebagai laki-laki nggak ada, Hmm. rendah jatuh nanti rendah gitu. Kalau kalau misalkan keluarganya misalkan sudah tidak ada gitu kan, bapak ibunya sudah tidak ada gitu kan, warisannya sudah habis, dia bisa apa? Hmm. Jatuh nanti. Dia bisa apa? Iya gitu. Harus hati-hati. Hmm, dasar, dasar. Banyak banget lah yang kayak gitu tuh cewek terutama. Dan itu tuh berpengaruh sebenarnya mah pada manajemen nanti soal pernikahan ya. Iya Pasti dong. ngaruh. Jadi mungkin sebagai penutup juga kalau soal pernikahan tradisional dan modern Balik ya lagi. balik lagi ke individu lah ya Heeh. gitu. Maksudnya tuh ketika memang kaliannya udah sepakat buat kayak gitu ya udah jalanin. Cuman setiap manusia tuh yang saya pelajari gitu ya Hmm, punya beban masing-masing lah di peradaban. tuh. Itu kayak kalau di teori apa lah ya evolusi lah di secara biologis manusia gitu Hmm, kan ya hmm. yang dibebani oleh reproduksi ya cuman wanita. Iya. Laki-laki mah nggak akan bisa Hmm, gitu. Wanita juga mungkin nggak akan survive kalau tanpa laki-laki kan. saling Jadi bergantungan. jadi mereka tuh ya antara pria dan wanita tuh saling apa ya, saling mengisi, nggak akan bisa dipisahkan. Sama kayak saya mah melihatnya tuh pasangan yang ideal tuh bukan yang sama-sama bulat atau sama-sama kotak atau seperti Iya, pasangan yang ideal tuh sama kayak puzzle, saling hmm, mengisi iya, kelebihan dan kekurangan iya masing-masing. itu. Ya tahu nanti. Nah, untuk mengisi itu kita serahkan nih sama kalian yang ngedengerin mau pakai cara yang mana. Mm-mm. Bebas. Oh, yang tradisional bukan berarti jelek, yang modern Betul? juga bukan berarti Bagus. paling bagus Oh, gitu. Enggak. Balik lagi kesepakatannya. Ada cewek tadi yang sebelum kita on mic tuh ada kan teman ah, yang khususnya cewek kan teman bapak ya. yang kayak capek deh gitu udah Nah, kerja banget ya. gitu kan di rumah kan ada juga Ada yang sudah cewek kayak jengah gitu. bekerja, kayak mikir, ah aku mah mau nyari calon suami yang bisa support saya buat jadi full istri di rumah gitu kan. Ada Hmm, yang perempuan yang, oh saya emang enggak, masih tetap pengen bekerja karena takutnya pernikahannya hmm, gagal, dia masih punya pegangan. Gitu. Ada juga ya, yang background agamanya kuat gitu ya kan. Dia, oh tidak, saya mah setelah menikah saya harus ingin di rumah. di rumah gitu kan, karena ibadah saya di situ. Hmm, Intinya mah ketika Anda nanti mau menikah, silahkan dikomunikasikan baik-baik ya, akan seperti apa pernikahan ke depannya. ya Jangan penting. sampai gagal. Penting zaman sekarang mah. Iya itu teh. Kalau zaman dulu mah kita lihat orang tua kita kan nggak seperti itu. Ya, Jadi mereka tuh sebelum nikah tuh kalau cowok udah harus siap dengan usahanya, heeh. kalau cewek udah harus siap dengan tanggung jawabnya di rumah misalkan. Kan kalau dulu mah udah dipatok kayak gitu kayaknya tadi diknya Mm-mm. teh. Tanpa ada informasi yang ya zaman sekarang Banyak. kan sumber informasi dari mana Uh, aja gitu. Jadinya tuh udah ketika nikah tuh udah pada siap, udah pasti di rumah cewek tuh. Kalau cowok udah pasti kerja terus kerjaannya walaupun jadi petani kayak gitu kan. tuh. Tapi selalu lah gitu. Nah, itu mungkin poin yang bisa diambil. Nah, sebagai penutup, Mm-mm. kita opini kita tuh. Kalau Bapak yang mana, kalau saya yang mana. Kalau Karena tadi kan saya, ada dikotomi tuh heeh, dari zaman sekarang tuh ada konsep yang membedakan cara membedakan. mengelola rumah tangga atau manajer rumah tangga. Bapak
Yang mana sih? Kalau saya lebih cenderung berarti kalau di kotak-kotakan kayak yang tradisional dan modern, Hmm. saya milih yang modern Hmm. dengan catatan saya menghargai suara dari pasangan saya. Jadi nanti ketika saya menikah lagi, suara pasangan saya itu dan suara saya itu tingkatannya setara. Saya Mhm. akan mengambil contoh kalau dia pengen yang kenyamanan, saya akan memberikan kenyamanan itu, Nah, gitu kan. Plus konsekuensinya kayak hmm. gimana. Kalau Bapak gimana? Yang saya oke lah, mungkin dari sedikit cerita yang dulu, berarti Heeh. dulu tuh saya tuh udah menerapkan konsep modern sebenarnya. Ah, Karena beberapa keputusan di pernikahan dulu tuh diambil berdasarkan keinginan dari wanita. oke. Saya udah ngelakuin itu. Heeh, dan Dan sekarang ya oke lah kita gitu ya. Dan sekarang sebenarnya lebih ke tetap itu. Karena ngelihat zaman. oh Yang iya. tadi sebelum saya ngomong on mic itu kan Mm, kalau zaman dulu udah dipersiapkan kayak gitu tanpa ada sumber informasi yang lebih banyak gitu kan ya heeh. tentang gender, tentang kesetaraan dan lain-lain. Jadinya tuh kalau sekarang menggunakan sistem yang kayak gitu bukan berarti memisahkan ya, nggak memisahkan antara pernikahan dan agama gitu loh maksud Oh saya iya, tuh. oke oke Saya tuh oke oke. tetap bakalan memasukkan gitu ya Mm, nilai-nilai agama sebagai pedoman utama karena konsep segitiga dari siapa ya? Dari Hanana Taki kalau nggak salah. apa tuh? Jadi konsep segitiga tuh gini, si istri di sisi kanan, misalkan si Mm, laki-laki di sisi kiri. Dan mm. kita tuh fokusnya satu, satu titik di Ah, atas yaitu Allah. Semakin kita mendekati Allah, semakin dekat kan? mm, Logikanya kan gitu, makanya konsep segitiga saya sebutnya. Nah, tetap konsepnya itu, cuman penerapannya tadi kayak cerita tadi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ah, juga sama istri yang siapa tadi tuh? Aisyah, Siti Aisyah Aisyah. yang lelah dengan kemiskinan tuh bukan berarti ulah kaya, jangan kaya, bukan, tapi kan Bukan. diperlihatkan dulu. Ya kita usaha dulu berarti kan dengan di Heeh. atas umur itu ketika dapat konsekuensi setelah kita dapat rezeki itu harus ini loh. Nah gitu. Jadi Jadi nanti. tetap modern walaupun Modern tuh. dulu gagal. Karena nggak mungkin zaman sekarang pakai tradisional menurut saya gitu ya. Seperti Mm-mm. bapak-bapak kita lah Oh iya, yang susah. apa istilahnya tuh apa sih ke cewek tuh? Otoriter. Bukan Bukan ada istilah lagi. otoriter. Apa? Ah, Patriarki. patriarki. Kan Ah. patriarki itu menurut saya ya simbol Mm, tradisional kan. mm, Nah, menurut saya emang enggak sih. Cuman ya itu tadi saya tidak mau mematok bahwa karena ini mah konsepnya udah dikotakan dari awal gitu kan. ya. Jadi saya tetap pasti suara saya yang mana tapi tetap kita ketika mengambil sebuah keputusan tuh saya mah dari dulu sebenarnya mah ngelihat dulu sisi mana yang paling positif dari secara budaya. Kan kita tuh hidupnya nggak sendirian gitu loh. Iya tuh. Ada lingkungan, ada masyarakat mana yang paling baik itu aja. Itu aja paling sebagai penutup ya guys Ya, ya. silahkan Thank you sudah diambil. mendengar. Silahkan diambil yang bisa diambil dan buang yang nggak bisa diambil. Iya, Silahkan pertanyakan apapun yang kita katakan. iya Gimana Pak? benar harus Motonya tuh? diragukan pokoknya mah. Ragukan apapun yang kita Iya, katakan. jangan percaya Oh 100%. iya Yang dong. mau berdebat, nggak debat sih maksudnya. Ya kita mau diskusi, ngobrol juga terbuka ya. Oh tentu Silakan, saja. silakan, silakan, silakan. Ada Gitu. tempat baru. Kalau mau, ini mah Ya, ya boleh, boleh, boleh. boleh. Kalau mau Yoi. boleh. Kenapa enggak? Gitu aja paling ya guys ya. Silahkan tutup Pak. Thank you udah ngedengerin. Nextnya kita bahas apa lagi? Stay tune terus di channel Dick James. Bye bye.